periode pembayarannya berbeda. Jadi ada dua kemungkinan, interestnya lebih sering daripada periode pembayaran atau periode pembayarannya yang lebih sering daripada konversinya. Nah, sekarang kita akan membicarakan untuk pembayarannya lebih jarang dibanding anuitas untuk periode konversi interest. Gitu ya. Jadi eh, anuitasnya lebih sering gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya anuitas lebih jarang dibanding dengan waktu konversi interest. Jadi misalkan anuitasnya per 6 bulan, konversinya per 3 bulan. Misalkan gitu. Ya, jadi eh, konversinya lebih sering. Atau yang kedua, anuitasnya, pembayaran anuitasnya lebih sering dibanding dengan waktu konversinya. Jadi pembayarannya per 3 bulan, konversinya per 6 bulan. Misalnya gitu ya. Nah, jadi sama seperti pertemuan yang kelima, terdapat perbedaan antara periode konversi dan periode pembayaran. Nah, sekarang bukan periode bukan periode pembayaran, tetapi sekarang pembayaran anuitasnya. Oke, untuk yang pertama, kalau pembayaran anuitas lebih jarang dibanding dengan waktu konversi. Oke, ya, jadi pembayarannya misalkan 6 bulan sekali dengan periode konversi 3 bulan sekali, misalkan gitu ya. Jadi pembayarannya 2 tahun sekali, 2 kali setahun, sedangkan periode konversinya 4 kali periode konversi, misalkan gitu. Nah, untuk itu kalau kita misalkan K itu banyaknya periode konversi. Kemudian N itu banyaknya term anuitas. Itu anuitasnya berapa term, 2 term, 3 term gitu ya. Kalau tahun 2 kali berarti 2 term. Kalau setahun 4 kali berarti 4 term gitu ya. Nah, K dan N ini bilangan bulat. Sedemikian sehingga N dibagi K ini juga merupakan bilangan bulat positif. Ya, kita usahakan ini karena kita berbicara mengenai uh, bilangan bulat. Sedangkan I, interestnya, itu kita bicara interest yang dapat kita konversi. Kayak, nah yang agak sulit itu N per K harus bilangan bulat. Jadi, kalau N-nya lebih besar dari K, maka N ini harus merupakan kelipatan dari K. Gitu ya. Jadi tadi saya kasih contoh kalau N-nya 6 bulan, K-nya 3 bulan. Misalkan gitu ya. Nah, untuk anuitas langsung, misalkan pembayaran sebesar 1 atau modalnya sebesar 1, dibayarkan pada setiap akhir periode konversi bunga, yaitu K. Sedangkan total periode konversi bunganya N. Maka pembayaran yang sebesar 1 ini, karena di akhir periode,
Ya, di akhir berarti sebesar V pangkat K. Itu ya nih, jadi V pangkat K ditambah, bukan besar satu, kalau satu kan di awal ya, ini di akhir. Berarti yang satu itu sudah menghasilkan. Jadi VK terus periode subkonversi kedua V2K sampai periode subkonversi N per K. Oke, kita peroleh ini menjadi satu V pangkat N per seper V pangkat K min satu. Ya. Nah, ternyata ini sama saja antara anuitas dan titik akumulasi. Jadi anuitas selama N dibagi dengan akumulasi selama K. Yang jadi AN per SK. Nah, kalau nilai akumulasi pembayaran terakhir berarti kita kalikan dengan seper V pangkat N. Yang terakhir berarti AN ini seper V itu sama dengan 1 plus I pangkat N. Jadi sama saja dengan akumulasi N periode dibagi dengan akumulasi K subperiode. Nih, ya. Nah, kemudian kalau untuk anuitas dunya, berarti dimulai di awal. Berarti mulai dari satu. Jadi kalau pembayaran sebesar satu dilakukan pada setiap akhir periode konversi, yaitu K. Maka total anuitasnya bisa kita hitung, yaitu satu setelah satu awal periode kedua V pangkat K, awal periode ketiga 2 pangkat K sampai N min K. Nah, hasilnya adalah anuitas selama N dibagi dengan anuitas selama K periode. Jadi berbeda dengan yang anuitas langsung. Kalau anuitas langsung merupakan rasio antara jumlah akumulasi ya. Sementara kalau anuitas itu merupakan rasio antara anuitas. Nah, sedangkan untuk akumulasi akumulasi anuitas pada saat pembayaran terakhir sama dengan hasil anuitas DU dikalikan seper V pangkat N. Ya, sehingga sama dengan jumlah akumulasi N periode dibagi dengan anuitas K sub periode. Nah, kalau pembayarannya dilakukan secara terus-menerus atau perpetuity. Nah, kalau dilakukan perpetuity, bisa saja kita menggunakan rumus tidak langsung, yaitu menggunakan limit. Tapi juga kita bisa menggunakan rumus langsung, yaitu pembayaran anuitas V pangkat K pada periode pertama, periode kedua 2 pangkat K sampai tak hingga. Jadi anuitas perpetuity bisa diperoleh dari anuitas langsung.
Ya, ini dengan mengambil katakanlah N-nya menuju tak hingga. Nah, kita peroleh V pangkat K ditambah V pangkat 2K sampai infinite itu menghasilkan V pangkat K dibagi 1 min V pangkat K. Kalau V ini saya ganti dengan 1/1 plus I, maka kita peroleh anuitas perpetuitannya menjadi 1/I jumlah akumulasi K periode. Nih, ya. Nah, contoh, tentukan nilai akumulasi pada akhir tahun keempat apabila dana sebesar 100 US dollar disetor pada awal setiap kuartal untuk tahun pertama, 2 tahun pertama, dan 200 US dollar disetor setiap awal kuartal untuk 2 tahun kedua. Jadi total 4 tahun, 2 tahun pertama per kuartal setornya 100, 2 tahun kedua per awal kuartal 200. Kalau interestnya 12% dengan konversi bulanan. Oke ya, jadi di sini K-nya 12, N-nya 4. Ya, tadi 12/4, oke, bilangan bulat. Oke, 12% karena setahun 12% dikonversi bulanan berarti per bulannya 1%. 4 tahun berarti 12 kali 4, 48 bulan. Itu konversi bunganya. Ya, jadi konversi bunganya 12 kali 4, 48. Sedangkan konversi anuitasnya itu per kuartal. Berarti 4 bulanan. Jadi setahun ada 3 periode. Sehingga anuitas pasti mempunyai nilai akumulasi 100 kali jumlah akumulasi untuk 2 tahun pertama, berarti 24 dengan interest 0,01 ditambah akumulasi 2 tahun kedua. Karena 2 tahun kedua itu juga menggunakan hasil dari 2 tahun pertama. Jadi N-nya bukan 24 tetapi 48. Karena yang 24 sudah berjalan. Dibagi dengan anuitas 3, karena setahun 3, nah, dengan interest 0,1. Ya, jadi 100 kali S24 1% ditambah S48 1% dibagi anuitas 3 1%. Nah, sekarang
kasus kalau anuitasnya lebih sering daripada periode konversinya. Kalau yang tadi periode konversinya yang lebih sering daripada anuitasnya. Sekarang kasus kedua kalau anuitasnya yang lebih sering. Nah, kalau kita misalkan M ini adalah periode pembayaran dalam satu konversi interest. N-nya banyaknya term anuitas. I-nya interest. Nah, M dan N bilangan bulat positif. Kalau M dan N bilangan bulat positif, otomatis M kali N itu juga bilangan bulat positif. Nah, untuk menghitung anuitas langsung, pembayaran, jadi anuitas langsung kita hitung present value-nya ya. Present value di mana pembayaran sebesar 1/M pada akhir periode konversi ke M. Jumlah total periode konversi N akan jadi present value ya. Present value jumlah total periode konversi N akan dinotasikan dengan A N I pangkat M. Sehingga ANI pangkat M ini 1/M kali V pangkat 1/M ditambah 1/M kali V pangkat 2/M sampai 1/M kali V pangkat N. Merupakan deret geometri yang kita bisa sederhanakan. Ini sama dengan 1 min V pangkat N per I pangkat M. Sedangkan nilai akumulasi berarti ANIM kali 1/V pangkat N. Atau 1 plus I pangkat N min 1 per IM. Nah, sekarang untuk anuitas dulunya, anuitas pasti. Ya, benar ya. Oke, untuk anuitas pastinya, kalau pembayaran sebesar 1/M dilakukan pada awal setiap periode konversi interest ke M. Jumlah total dari anuitas ini dinotasikan dengan A titik 2 di atas ya, ANM tapi A-nya pakai titik 2. Penghitungannya sama, hanya di sini kita menggunakan diskonto. Sama dengan ini, jadi 1/D kali V 1/M, V 2/M, dan sampai ke V pangkat N. Ya, sehingga kita peroleh ini. 1/V pangkat M per D pangkat M. Sedangkan nilai akumulasinya berarti sama dengan anuitas kali 1/V pangkat N. Peroleh 1 plus I pangkat N min 1 per D pangkat M.
Untuk anuitas yang lain, ambil N-nya menuju infinite untuk perpetuity-nya. Jadi, untuk anuitas langsung, yang ini, ambil N-nya menuju tak hingga, berarti sama dengan 1 I pangkat M. Sedangkan yang ini, ambil N-nya menjadi 1/D pangkat M. Ya, kalau mau dilakukan penghitungan langsung, bisa dengan ini, ambil N-nya menuju tak hingga. Maka Anda peroleh deretnya. Demikian juga untuk yang anuitas do, lakukan pembayaran N-nya ini sampai menuju tak hingga. Maka kan Anda peroleh 1/DM. Karena N-nya menuju tak hingga, V itu kurang dari 1, menuju tak hingga nilainya 0. Ya, 1/DM. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, kita lihat contohnya. Kalau misalkan ini pinjaman sebesar 3.000 US dollar harus dilunasi dengan cara diangsur setiap 3 bulan selama 5 tahun. Pinjaman sebesar 3.000 US dollar harus dilunasi selama 5 tahun dengan cicilan setiap 3 bulan. Tingkat bunganya misalkan 10% dengan metode konversi per 6 bulan. Jadi 3 dan 6. Oke. Berapa jumlah bayaran setiap bulan? Setiap 3 bulan itu cicilannya berapa? Interest 10% 1 tahun karena dikonversi per 6 bulan berarti setiap 6 bulan interestnya adalah 5%. Sehingga jangka waktunya menjadi 10 periode. Karena 5 tahun ya, 5 kali 2 berarti 10. 10 periode konversi bunga. Nah, 10 periode konversi bunga. Dan setiap periode konversi bunga, setiap terdiri dari 2 kali periode pembayaran. 2 kali periode pembayaran. Sehingga kalau katakanlah setiap kali pembayaran itu besarnya R, maka kita harus menghitung 2 kali jumlah pembayaran, 2 kali R, 2R, kalikan anuitasnya. Anuitasnya adalah A 10, 5% 2 periode. Sama dengan 3.000. Atau R sama dengan 1.500 A10 5% 2. Oke, nah sekarang kita ingin cari bunganya berapa. Gitu ya.
I2-nya berapa? I2-nya itu adalah 2 kali ini ya. Oke. Hmm? I2-nya ternyata sebesar 2 kali ini sama 0, ya hampir 5% juga ya kalau dibulatkan 5% juga. Nah, 0,00493 kurang dari 5%, kurang sedikit. Sehingga R-nya kita masukkan ini menjadi 1.500 dibagi 1 min 105 min 10 per I2. I2-nya masukkan, diperoleh ini. Ya, I2 Anda menggunakan rumus yang kemarin, pertemuan kemarin, minggu kemarin. Nah, sekarang kalau anuitas kontinu, jadi anuitas kontinu itu P-nya yang kontinu, bukan perpetuity ya di sini ya. Karena kalau perpetuity itu pembayaran dilakukan terus-menerus sampai tak hingga. Kalau sekarang kontinuitas, kontinunya waktunya yang disebut kontinu. Present value untuk anuitas yang dilakukan secara terus-menerus untuk N periode konversi dengan jumlah pembayaran sebesar 1 setiap akhir periode akan dinotasikan dengan A bar NI. A bar NI. Jadi A bar NI itu sama dengan integral dari 0 sampai N V T dt. Atau 1 min V pangkat N dibagi force of diskonto. Nah, kita juga bisa menghitung anuitas kontinu ini dengan melakukan pendekatan katakanlah periode konversinya menuju tak hingga, yaitu atau M-nya menuju tak hingga. Karena di situ dikatakan periode konversinya tak hingga. Nah, kalau M-nya menuju tak hingga, pada anuitas pasti, pada anuitas langsung, kita peroleh ANI sama dengan 1 min V pangkat N per D. Demikian juga ketika anuitas kontinu ini untuk anuitas do atau pasti. Hasilnya sama, yaitu 1 min V pangkat N per D. Detail ininya bisa Anda lihat. Nah, sekarang kalau fungsi akumulasinya, berarti fungsi akumulasinya kita notasikan dengan S bar N. S bar N itu berarti integral dari 0 sampai N seper V pangkat T dt. Atau integral 0 sampai N 1 plus I pangkat T dt. Dan ketika kita hitung, ini sama dengan I pangkat N min 1 per force of diskonto atau force of interest.
Nah, fungsi akumulasi untuk anuitas langsung maupun anuitas pasti sama karena sama-sama M-nya metode apa periode konversinya menuju tak hingga. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 12, 17, dan 19 untuk melengkapi tugas berstrukturnya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ya.